Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi sama Cece Arumi, Cece Arumi Channel. Hari ini aku sudah selesai kerja. Beberapa hari kemarin saya nggak bisa bikin video ya, karena aku baru saja suntik vaksin ceritanya. Kemarin aku suntik yang kedua, terus rasanya itu agak lumayan ya. Semalam itu kayak yang bagian disuntik itu sakit, kayak bengkak, berat gitu. Terus badan saya juga agak demam, terus seluruh badan rasanya ngilu-ngilu gitu, pegel. Malah ada katanya temen saya kemarin bilang agak pengen muntah gitu, terus pusing. Tapi saya alhamdulillah nggak begitu parah ya, cuma di bagian sini yang habis disuntik itu seperti malah nggak ada ya. Ini rasanya gatel sekarang ya. Kalau hari kemarin rasanya sakit gitu, rasa pegel, sakit gitu, panas. Alhamdulillah pagi tadi aku bangun rasanya sudah biasa lagi dan rasanya enteng. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui pasangan kita atau suami kita ya benar-benar tulus enggak sama kita. Saya sengaja ingin membicarakan tentang hal ini, dan kebetulan saya juga sudah membuktikan ya selama sekitar hampir mau 10 tahun ya. Dulu saya awal ketemu sama suami saya waktu tahun 2000, kalau kenalnya dari tahun 2011. Karena saya begitu pertama datang ke majikan ini, langsung ceritanya waktu itu aku langsung kenal Facebook ya, pertama kali kenal Facebook. Nah dari situ aku bisa kenal suami saya. Dan waktu awalnya saya sama sekali nggak percaya lah ya, karena terus saya sendiri waktu itu juga posisinya baru cerai, terus pergi ke sini. Dan waktu itu rasanya aku terasa masih trauma ya, maksudnya kalau masalah rumah tangga waktu itu emang saya benar-benar sudah trauma. Sudah saya sendiri sampai berjanji sama diri saya sendiri, sama keluarga saya, sama ibu saya, sama anak saya, sampai saya bilang pokoknya di sisa umurku ini sudahlah, saya nggak mau punya suami lagi. Karena suami saya yang pertama pokoknya ya ceritanya di skip aja ya, soalnya kalau saya bilang suami saya begini-begini itu sama aja mengumbar aib orang. Maksudnya walaupun bagaimana tetap itu harus disekat ya, apalagi sekarang dia sudah bukan apa-apa saya lagi, sudah keadaannya sudah pisah, sudah cerai. Dia juga di kehidupan dia, saya juga di kehidupan saya. Singkat cerita pokoknya waktu itu saya udah nggak mau punya suami lagi. Begitu saya datang ke Hong Kong pertama,
itu saya belum kenal Facebook ya. Dulu saya sebelum kesini kan di Taiwan saya jaga anak 4, jadi saya sibuk terus, nggak pernah yang namanya kenal sosmed ya, apalagi sosmed dulu kan masih belum kayak sekarang. Waktu di Taiwan itu saya pakai HP jadul, kalau hubungan keluarga itu paling pakai pulsa ya kalau zaman dulu. Begitu saya pindah ke sini kayak majikan yang ini, ceritanya saya jaga nenek saya banyak sekali nganggur waktu itu, terasa jenuh, terasa karena setiap hari saya cuma di depan TV nungguin nenek gitu, nemenin gitu. Jadi waktu itu saya merasa kok begini ya, kalau orang itu kadang nggak ada terima kasihnya. Dulu jaga anak sibuk katanya begini, begitu saya di sini jaga nenek katanya jenuh lah, ini itulah. Nah kebetulan saya juga di sini ada adik saya. Adik saya waktu itu sudah kenal Facebook duluan ya. Saya tuh ceritanya bilang ke adik saya gini, namanya Yanti ya. Yan gimana nih? Aku kok di sini rasanya jenuh, gini-gini kerjaannya kok setiap hari ngantuk gini-gini. Dengan singkat cerita ya dia, nanti yuk tak kasih hiburan, tak kasih Facebook gitu ya. Saya waktu itu dikasih Facebook aja saya bilang, apa itu Facebook? Sama sekali nggak maksud. Sudah singkat cerita, dia akun dia yang udah nggak kepake dikasih saya. Habis itu namanya baru kenal Facebook ya, belum tahu gimana caranya bikin status, apa inbox dan lain-lain itu saya belum tahu. Nah begitu kebetulan nggak tahu kenapa ya, suami saya yang sekarang itu ternyata sudah ada di pertemanan Facebook itu. Terus saya melihat dia itu sepertinya lain, dia itu kok lain daripada yang lain. Karena yang menurut saya, begitu saya buka Facebook itu, kayaknya kalau banyak laki-laki tuh ya, orang laki gitu, kalau inbox saya pasti baru kenal aja sudah lebay begini begitu begini. Begitu saya kenal suami saya yang sekarang itu, dia nggak begitu perhatian sama saya ya, tapi intinya malah saya yang memperhatikan dia. Maksudnya kok dia itu lain daripada yang lain. Kalau bikin status gak pernah yang namanya muluk-muluk atau bilang aku kerja apa, apalagi pakaian necis enggak ya. Dia itu benar-benar natural pokoknya ya. Kalau sama cewek juga nggak pernah ngerayu, nggak pernah apa. Justru dia itu malah bikin sesuatu kayak candaan, tapi candaannya terlalu, dia itu bikin orang itu, dia seperti nggak kepengen orang itu tertarik sama dia, tapi kepenginnya dia itu banyak sekali yang bilang, sering mencemooh dia, maksudnya kamu tuh orangnya gini, tapi dia seperti nggak peduli, maksudnya dia benar-benar apa adanya gitu. Nah ceritanya suatu saat aku tuh pengen sekali berkenalan, maksudnya pengen hadirlah di kehidupan dia, kenalin gitu. Saya itu ceritanya yang lucu lagi ya, saya waktu itu belum tahu namanya inbox gimana, komen gimana. Kadang mau komen masuknya inbox, mau inbox masuknya komen. Saya tuh ceritanya gini, kenalin dong, saya janda 40 tahun, anak 5, saya bilang gitu. Dia bilang, ya namanya udah tahu sendiri ya, dia orangnya emang udah karakternya gitu, ceplas-ceplos. Wah gini, seolah mengecek gitu sama saya. Tapi saya enjoy aja, nggak begitu. Pokoknya singkat cerita ya, itu karena aku nyasar ke inbox, sebenarnya aku mau di komen, mau kenalin dong gitu. Taunya masuk ke inbox. Nah di inbox itu jadi berkepanjangan, terus berkesinambungan. Setiap saat aku selalu inbox sama dia gitu.
dan lama-lama perbincangannya itu kelamaan, aku juga menceritakan saya, dia juga. Nah sudah gitu di titik akhirnya aku bilang gimana kalau nggak tahu, pokoknya aku tertarik sama dia sedangkan dia orangnya cuek. Yang lucunya lagi, kalau ada siapa yang komen di Facebook dia, pasti aku kok cemburu, kok aku kok nggak terus lama kelamaan nggak tahu kenapa lah, dari perbincangan selalu hubungan komunikasi terus, akhirnya kok ada sepakat kita bagaimana kalau kita menjalin hubungan. Akhirnya singkat cerita juga ya, terus sampai aku mau cuti aku ketemu, itu nekat banget ya bagi saya itu, waktu itu zaman sosmed lo ya, enggak kok aku langsung begitu beraninya lah, pokoknya aku langsung ketemu. Tapi alhamdulillah dia natural, benar-benar orangnya apa adanya, nggak ada ketemu langsung, aku dibawa ke rumahnya ketemu keluarganya. Ternyata yang aku takutkan itu selama belum ketemu, nggak ada apa-apa, ternyata dia orangnya baik. Singkat cerita juga ya, langsung karena waktu itu aku, walaupun aku sudah janda, tapi surat cerai ada di Lampung, saya nggak bawa. Begitu saya di situ, karena untuk menghindari fitnah akhirnya orang tua dia juga sepakat membicarakan bagaimana baiknya akhirnya kita sementara nikah sirih dulu, karena kalau bagi suami saya itu nggak masalah, soalnya dia itu masih bujang. Jadi sampai sekarang akhirnya kita jadi suami istri. Nah sudah gitu berjalannya waktu ya, ternyata anak saya yang nomor 1 itu ya namanya sama ibu ya, saya itu nggak menyalahkan dia juga ya, menyayangkan juga tindakan dia, tapi yang saya ambil baiknya adalah bahwa dia niatnya, tujuannya adalah karena mengkhawatirkan ibunya sampai sakit lagi atau disakiti orang lain gitu. Karena rumah tangga yang dulu sudah cukup menjadi pelajaran bagi dia, mungkin karena dia anak saya yang nomor 1 kan, dia saksi banget ya, utama, dia itu tahu gimana ibunya. Terus akhirnya dia agak gimana gitu, pokoknya ya ada pertentangan sebenarnya, dia itu nggak mau ibunya menderita lagi. Begitu saya cuti lagi untuk yang kedua kalinya, ceritanya saya kan mau meresmikan ya, karena waktu yang ketemu pertama kan baru nikah sirih gitu. Begitu saya pulang lagi, ceritanya aku pulangnya ke Lampung, ke rumah saya. Nah di situ terjadi suatu salah paham, maksudnya jadi namanya anak saya tuh pinter di depan, maksudnya setidak sukanya apa dia bisa deh, tapi ternyata itu menyayangkan sekali lah, tapi ya gimana ya, namanya mungkin jalan ceritanya sudah begitu. Suatu malam aku di rumah saya sendiri tuh sudah ngurus surat-surat, ibaratnya besoknya mau nikah resmi, malamnya terjadi jadi suami saya itu seperti diusir tengah malam dengan secara terpaksa, harus malam itu juga harus pulang ke Semarang dengan alasan ya mungkin karena nggak setuju dengan maksudnya itu pasti seperti itu, karena mungkin anak saya nggak suka. Jadi itu menjadi pelajaran buat saya. Terus waktu itu saya tuh nggak menyangka, jadi perasaan saya itu udah kalang kabut. Ibaratnya gini, suami saya pasti udah nggak suka sama saya, karena waktu itu juga ada sedikit dari pihak keluarga saya juga ada, pokoknya seperti salah paham lah maksudnya.
Sebenarnya selama aku hubungan sama dia itu karena benar-benar dia ada apa adanya banget gitu, jadi makanya itu saya bisa menjalin hubungan. Tapi namanya keluarga ya, tetap enggak, kalau namanya sudah takut itu pasti nggak mau tahu lah pokoknya. Yang penting intinya itu takut saya. Sampai waktu malam itu saya mulai wis nggak percaya lah, mungkin suami saya wis nggak mau sama sekali sama saya, padahal keluarga saya karena gitu ya, bukan karena dari pihak keluarga saya juga agak kasar juga. Jadi saya wis putus asa lah waktu itu, wis gak mungkin suami saya masih mau sama saya. Ternyata dihubungi nggak ada karena apa, ternyata nomornya itu diambil sama anak saya, bukan karena suami saya nggak mau membalas. Karena ternyata juga setelah kejadian itu, begitu suami saya pulang ke Semarang, dia masih sempat memperhatikan saya, pesan-pesan sama tetangga, suruh saya jangan pikiran apa-apa karena dia masih tetap nggak berubah gitu. Cuman waktu itu komunikasinya agak susah ya, jadi aku langsung pergi lagi karena aku waktu itu cuma cuti ya, pergi lagi ke Hongkong. Begitu ke Hongkong saya hubungin lagi lewat Facebooknya, ternyata dia masih seperti yang dulu, nggak berubah sama sekali. Justru karena dia dibikin seperti itu sama keluarga saya, dia malah punya prinsip gini, kalau aku sudah dicap merah seperti itu, dihina dan lain-lain, dikira aku mau karena uang dan lain-lain, justru saya akan tetap jadi suamimu sampai kapanpun, biar mereka tahu bahwa aku bukan seperti yang mereka katakan. Seperti itu ceritanya. Dan sampai sekarang udah hampir mau 10 tahun. Alhamdulillah. Jadi intinya bagaimana kita membuktikan suatu kesetiaan. Cara membuktikannya adalah di saat kita ada di titik paling terendah, ada masalah yang paling berat, kok dia nggak berubah. Itulah cara membuktikan salah satunya. Begitulah cerita saya sekilas ya. Tapi karena saya mengejar durasi ya, kalau saya upload di YouTube kan durasi paling enggak ini aja sudah melewati. Begitulah kira-kira kalau kita mau membuktikan pasangan kita sampai di mana sih dia sama maksudnya kesetiaan dia sampai di mana. Itulah ceritanya, contohnya seperti itu. Ya udah, nanti di next lagi ya, sekilas aja segitu aja. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.